Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan coba membawakan makalah saya yang berjudul itu teknik pengamatan pertumbuhan rumput laut hasil seleksi di tambak. Disusun oleh Basoem Haryani dan Saparudin, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan, Maros, Sulawesi Selatan. Melatar belakangi kegiatan ini adalah rumput laut Gracilaria sp, yaitu kelompok rumput laut penghasil agar agrofik yang paling banyak dibudidayakan di tambak. Gracilaria sp banyak dipilih untuk dibudidayakan karena termasuk rumput laut yang bersifat haling. Kemudian dalam penanaman dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Dalam upaya mendukung pasok benih rumput laut unggul untuk pengembangan kegiatan budidaya, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan melakukan teknik produksi bibit rumput laut melalui teknologi kultur jaringan dan seleksi massa. Bahan dan metode, waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2019 di instalasi tambak percobaan Marana, Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Maros, Sulawesi Selatan. Persiapan tambak. Wadah yang digunakan berupa satu unit tambak berukuran 2.500 meter kubik. Pengeringan tambak, perbaikan pematang, penutupan bocoran, dan pemberantasan hama. Pemupukan menggunakan pupuk SP36 dan pupuk urea dengan perbandingan 1:2 atau 25 kg SP36 dan 50 kg urea. Persiapan dan pemeliharaan bibit hasil seleksi ditebar dengan kepadatan 1.250 kg per petak. Pemupukan susulan dengan pupuk urea setiap 15 hari dengan dosis 10% dari pemupukan awal atau 5 kg per petak. Pengamatan pertumbuhan bibit rumput laut dilakukan dengan memasang 6 unit hapa berukuran 1 x 1 meter kubik dengan 3 hapa untuk bibit rumput laut hasil seleksi dan 3 hapa bibit lokal atau non seleksi. Rumput laut dengan bobot awal 500 kg per hapa dan dipasang secara acak pada bagian inlet pemasukan, tengah, dan pengeluaran tambak. Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 15 hari sebanyak 2 siklus, masing-masing selama 30 hari per siklus. Pengamatan kualitas air yang meliputi suhu, salinitas, DO, pH, dan alkalinitas diamati setiap 7 hari sekali. Hasil pengamatan pertumbuhan rata-rata rumput laut di atas menunjukkan perkembangan yang baik terlihat pada siklus pertama. Namun memasuki siklus kedua terlihat penurunan pertumbuhan diakibatkan kondisi perairan tambak yang berfluktuasi karena memasuki musim kemarau. Salinitas mencapai 35 ppt dan pasok air ke tambak sulit untuk dilakukan karena kondisi stagnan, sehingga pergantian air sulit dilakukan. Laju pertumbuhan rumput laut. Kisaran laju pertumbuhan rumput laut yang diperoleh selama pemeliharaan grafik 1 sebesar 2,47 sampai 3,27% per hari pada rumput laut hasil seleksi, sedangkan rumput laut lokal berkisar 2,07 sampai 2,22% per hari selama 2 siklus pemeliharaan. Laju pertumbuhan tersebut masih tergolong baik dan tidak jauh berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pengamatan kualitas air. Parameter yang diamati adalah suhu, salinitas, DO, pH, dan alkalinitas. Kisaran suhu 2,07 sampai 30,3 derajat Celcius.
salinitas 21 sampai 35 ppt, DO 2,05 sampai 3,97 mg per liter, pH 8,0 sampai 8,4, alkalinitas 113,94 sampai 108,80 mg per liter. Dari hasil pengamatan parameter kualitas air secara umum masih dapat mendukung pertumbuhan bibit rumput laut hasil seleksi di tambak. Dari kegiatan ini kami simpulkan bahwa kultur jaringan dan seleksi massa merupakan metode alternatif untuk mengatasi persoalan penyediaan bibit rumput laut di tambak. Laju pertumbuhan rumput laut yang diperoleh selama pemeliharaan berkisar 2,47 sampai 3,27% per hari pada rumput laut hasil seleksi, sedangkan rumput laut lokal berkisar 2,07 sampai 2,22% per hari selama 2 siklus pemeliharaan. Parameter kualitas air secara umum masih dapat mendukung pertumbuhan bibit rumput laut hasil seleksi di tambak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.